Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Kelas 4, kelas 5. Sekarang kita belajarnya disatukan. Di sebelah kanan itu, sebelah kanan Bapak itu kelas 4, sebelah kiri Bapak itu kelas 5 ya. Kita akan memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bapak pimpin berdoanya untuk semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sebelum kita memulai ke pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Gimana kelas 4? Hadir semuanya? Ya, kelas 5 juga sama ya. Hadir semua? Hadir ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak akan menjelaskan dulu mengenai materi yang akan kita pelajari. Di kelas 4 kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Jadi kalian nanti bisa mengamati juga peredaran darah berdasarkan gambar. Nanti juga kalian harus menggambarnya juga. Ya, seperti itu. Baik, nah kita akan mulai ke kegiatan pembelajaran inti. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki ke kegiatan inti. Bapak sekarang akan menjelaskan dulu di kelas 4 ya. Kelas 5 tunggu sebentar. Nah, untuk kelas 4 Bapak akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok. Karena jumlah kita di kelas itu ada 32, berarti dibagi 8, jadi setiap kelompok itu ada 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok tugasnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Baik itu jenis-jenis pekerjaan di desa ataupun di perkotaan. Kalian nanti menuliskan setiap kelompok di lembar tugas yang Bapak kasihkan. Ya, seperti itu. Jelas, mengerti? Ada pertanyaan? Oke, jelas. Ya, terima kasih. Bapak akan beralih dulu ke kelas 5. Baik, anak-anak. Untuk sekarang kelas 5 akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita menginjak ke kerja kelompok, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu peredaran darah manusia. Di sini ada gambar tentang peredaran darah manusia. Perhatikan ke depan. Di sini peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu di mana karbon dioksida dibawa oleh darah dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru dikeluarkan melalui hidung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bisa kalian amati, yang atas itu ada bagian tubuh bagian atas, dan yang bawah itu peredaran darah bagian bawah ya, seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengamati ini, nanti kalian akan dibuat kelompok untuk berdiskusi mengenai peredaran darah. Nah, kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Nah, 8 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 4 anggotanya. Baik, silakan kalian membentuk sendiri kelompoknya. Nanti dikasih tugas seperti itu. Nah, sebelum itu kalian silakan kerjakan. Bapak akan menginjak ke kelas 4. Ya. Baik anak-anak, gimana kerja kelompoknya lancar? Nah, gimana udah dicatat jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian? Nah, coba yang telah kalian tadi catat sesuaikan dengan gambar yang Bapak tampilkan. Di sini ada profesi apa? Ada dokter. Di catatan kalian ada nggak dokter? Oh, bagus, ada, iya betul ya. Terus ada polisi ya, ada polisi. Polisi ada ya di desa juga ada, di kota juga ada. Jadi polisi itu tersebar di mana-mana. Terus ada astronot. Astronot ada nggak di lingkungan sekitar kita? Nggak ada
ya, bekerjanya di luar angkasa seperti itu. Ada pekerjaan kantoran. Kantoran biasanya di mana? Di perkotaan, betul ya, seperti itu. Terus ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran di mana? Kalau pemadam kebakaran ada di desa juga dan juga ada di perkotaan. Tapi sering terjadi kebakaran itu yaitu di perkotaan. Karena apa? Karena satu pemukiman dengan pemukiman yang lain itu berdekatan, jadi bisa memicu korslet ya, yang memicu terjadinya kebakaran. Seperti itu. Ada chef, ini chef atau juru masak ya. Nah, juru masak ini biasanya di perkotaan, ya betul, di hotel-hotel biasanya ya, restoran-restoran seperti itu. Terus ada lagi, ada tukang ya. Oh ini konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan biasanya ada di perkotaan yang membangun gedung-gedung bertingkat seperti itu. Terus ada lagi, oh ini musisi ya, pemusik seperti itu. Kalau pemusik itu biasanya adanya di ibu kota banyaknya. Karena apa? Mereka menghibur ya, tugasnya seperti itu. Nah, untuk itu kalian nanti tugas kalian dibuatkan atau dikelompokkan menggunakan diagram Venn. Nah, nanti kalian di kelompoknya masing-masing harus dibuatkan diagram Venn-nya. Dikelompokkan mana yang masuk ke perkotaan, mana juga yang masuk jenis pekerjaan yang ada di perdesaan seperti itu. Ya, silakan kalian kelompokkan, boleh menggunakan lingkaran juga. Ya, silakan. Nanti mana yang profesi dua-duanya ada di desa dan juga di perkotaan. Nah, silakan kerjakan. Bapak akan beralih dulu ke kelas 5. Seperti itu ya, silakan. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengamati di dalam kelompoknya ya, sudah ditulis apa aja informasi-informasi penting di peredaran darah manusia. Nah, bagian-bagian manakah saja yang masuk ke peredaran darah kecil, bagian mana yang masuk ke peredaran darah besar. Nah, setelah kalian menuliskan bagian-bagiannya, sekarang kalian harus menggambarnya di kelompok. Nah, semua harus bekerja. Ada yang mempersiapkan buku gambarnya, alat tulisnya, ada juga yang nanti bagian menggambar siapa, bagian mewarnai siapa. Nah, silakan kalian gambar di kelompoknya masing-masing. Nanti gambar yang paling bagus mempresentasikan ke depan, gitu ya. Nah, silakan kalian gambar. Nah, Bapak mau beralih dulu ke kelas 4, begitu ya. Silakan. Baik anak-anak, kalian kan tadi sudah memilah ya, memilah di kelompoknya masing-masing mana jenis-jenis pekerjaan yang masuk ke pekerjaan yang ada di pedesaan, mana jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, atau jenis pekerjaan yang dua-duanya ada di pedesaan ada, di perkotaan juga ada. Nah, lihat ke depan, di sini ada yang dinamakan dengan diagram Venn. Diagram Venn itu untuk mengelompokkan dan menganalisis. Ada jenis-jenis pekerjaan, misalkan ini di sini pekerjaannya yang di perkotaan, dan yang sebelah sini jenis pekerjaan yang ada di pedesaan, dan yang tengah itu kelompok yang masuk ke pekerjaan yang ada di pedesaan dan juga kelompok yang masuk ke pekerjaan yang ada di perkotaan. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Kalian bisa mengelompokkannya di sini nantinya seperti ini bentuknya. Nanti kalau kalian sudah mengelompokkan, oh udah jelas, udah paham, udah mengerti mana yang harus dimasukkan. Nah, kalian masukkan di kelompoknya. Nanti setelah kalian memasukkan, kelompok yang paling bagus nanti mempresentasikan di depan ke teman-temannya seperti itu ya. Baik, silakan kalian buatkan dulu diagram Venn-nya. Setelah itu baru pertemuan selanjutnya akan mempresentasikan ke depannya seperti itu. Nah, kalian silakan kerjakan. Bapak akan beralih dulu ke kelas 5 seperti itu ya. Baik. Sekarang kegiatan presentasi. Nah, di kegiatan presentasi ini ada kelompok yang maju ke depan, sedangkan kelompok yang lainnya harus menilai kelompok yang maju ke depan apakah sudah betul cara mempresentasikan gambarnya dan apakah bagian-bagiannya itu sesuai tidak dengan peredaran darah kecil atau peredaran darah besar. Jadi tugas dari kelompok lain yaitu menilai kelompok yang presentasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti
kalian di kelompok yang menilai tidak punya nilai untuk kelompok yang presentasi, nanti tidak akan punya nilai dari Bapak seperti itu ya. Nah, kalian bisa mempresentasikannya per kelompok juga ya ke depan. Nah, ketika kalian mempresentasikan, Bapak juga akan ke kelas 4 untuk membimbing presentasi di kelas 4 seperti itu ya. Jadi kalian silakan presentasi di depan. Jadi nilainya diambil dari nilai kelompok yang menilai seperti itu ya. Kalian mengerti? Iya, oke ya. Silakan kalian untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan ke depan. Baik, kalian tadi udah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Nilainya udah kalian pegang, nanti dikumpulkan ke Bapak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi tentang penjelasan tentang peredaran darah manusia. Tadi kalian udah menuliskan, udah menggambarnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatannya ya. Di sini lihat. Perhatikan di depan. Di sini ada warna merah dan ada juga warna biru. Warna merah itu adalah peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar itu dimulai dari paru-paru. Paru-paru masuk dialirkan melalui vena pulmonari. Dari vena pulmonari tadi masuk ke dalam di sini apa atrium ya, atrium kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri diedarkan ke seluruh tubuh seperti itu. Jadi peredaran darah besar itu yaitu membawa oksigen yang kita hirup itu dan dialirkan ke seluruh tubuh. Itu namanya peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil di sini yang warna biru. Kebalikan dari peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari seluruh tubuh, yaitu zat karbon dioksida itu kan zat sisa. Zat sisa dari hasil metabolisme tubuh itu dikeluarkan dari seluruh tubuh melalui atrium kanan masuk ke ventrikel kanan dan dialirkan melalui arteri pulmonari ke paru-paru. Dari paru-paru zat karbon dioksida itu dikeluarkan melalui hidung. Nah, itu jadi kebalikannya. Jadi dinamakan peredaran. Kalau peredaran itu terus-terusan beredar gitu di seluruh tubuh kita. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan tentang materi peredaran darah atau mau ada pertanyaan lainnya? Cukup? Jelas? Ya. Nah, sebelum kita menginjak ke evaluasi, nah, Bapak akan menyimpulkan dulu ya. Menyimpulkan bahwa hari ini kalian belajar mengidentifikasi peredaran darah manusia ya. Seperti itu, ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Kalau darah besar itu mengandung oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu yang membawa karbon dioksida dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Seperti itu ya. Jelas? Nah, Bapak akan membagikan bahan evaluasi, nanti kalian isi. Nah, ketika kalian mengisi, Bapak akan beralih ke kelas 4 ya, seperti itu. Silakan diisi dulu, bekerja sendiri-sendiri. Silakan dimulai dari sekarang ya, silakan. Nah, setelah kalian tadi presentasi, Bapak sekarang akan menguatkan dulu ya. Kalian sekarang tadi belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, yang ada di pedesaan, atau pekerjaan yang ada di dua-duanya. Nah, setelah masuk ke diagram pen, nanti dianalisis. Nah, dianalisisnya pekerjaan, misalkan pekerjaan yang ada di perkotaan itu yang khasnya itu apa? Ya, itu di kantoran ya, biasanya orang-orang di perkotaan itu bekerjanya di kantoran gitu, seperti itu. Contohnya apa? Bank atau kantor-kantor kedinasan, seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Terus kalau misalkan yang di pedesaan apa? Yang di pedesaan itu khas yang bekerjanya menyatu dengan alam, contohnya petani di sawah atau berkebun atau nelayan juga bisa ya di pedesaan itu, seperti itu. Terus pekerjaan yang ada di perkotaan ada juga di pedesaan. Contohnya apa? Contohnya tadi polisi ada di perkotaan, ada di pedesaan juga ada. Terus guru mengajar ya, ada yang di perkotaan dan ada juga yang di pedesaan, seperti itu.
Ya, jadi itu jenis-jenis pekerjaan. Jadi kalian bisa mengelompokkan mana aja jenis pekerjaan yang ada di perkotaan, mana jenis pekerjaan yang ada di pedesaan, atau di dua-duanya ada seperti itu. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau jelas, nah sekarang Bapak akan membagikan evaluasi dulu ya. Kalian isi, setelah itu Bapak akan ke kelas 5 dulu. Kalian isi, Bapak ke kelas 5 ya, seperti itu. Silakan isi dulu ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi ya. Presentasi di sini kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 nanti maju ke depan mempresentasikan diagram pen yang telah dibuatnya. Nah, sedangkan kelompok lain menilai apakah betul nggak jenis-jenis pekerjaan yang dibuat oleh kelompok 1 itu sudah sesuai dengan diagram pennya. Masuk ke pedesaan, masuk ke perkotaan, atau dua-duanya ada di pedesaan dan juga di perkotaan seperti itu. Nah, kelompok yang lain menilai, menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 seperti itu ya. Nah, baik, silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Nah, kalian udah ya, udah mengisinya udah. Nanti Bapak periksa dulu hasil pekerjaannya. Kalau misalkan udah, besok Bapak bagikan. Nah, silakan kalian bereskan tempat duduknya, rapi kembali. Silakan cek alat tulisnya, takutnya ada yang ketinggalan. Persiapkan untuk besok kita akan menginjak ke pembelajaran selanjutnya. Kalian pelajari dulu di buku, baca-baca dulu di buku untuk besok ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kegiatan hari ini, kalian berdoa dulu supaya nanti ketika pulang kalian selamat sampai tujuan. Silakan dipimpin oleh